Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita ketemu dalam ibadah online karena pandeminya masih belum memungkinkan kita untuk beribadah secara offline ya. Tapi tidak mematahkan semangat kita untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Kita mau mulai ibadah kita akan nyanyikan lagu Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu.
Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang mengurapi kami, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Tuhan siapkan hati kami, Tuhan siapkan hidup kami untuk boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan lewat setiap pujian yang akan kami naikkan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan hadir yang ada di tengah-tengah kami, Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan sambung pujian dengan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Satu lagu pujian lagi, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan.
Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian dengan siap.
Yesus kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya puji-pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa, Engkau siapkan pikiran dan hati kami Bapa, agar siap untuk ditabur oleh firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati bibir mulutnya ya Bapa, biar bisa mengeluarkan firman sesuai dengan yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi dalam ibadah kita saat pagi hari ini, walaupun kita melalui online, tapi saya yakin kalau kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan tadi, dan Tuhan sudah hadir di antara kita ya, walaupun kita ada di rumah masing-masing, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memulai firman Tuhan saat pagi hari ini dengan tema masih integritas, dan saya beri tema adalah integritas iman. Saudara, saya akan bawakan di dalam Bilangan pasalnya yang ke-32 ayat 10 sampai 12. Kita akan buka Alkitab kita, Bilangan 32 ayat 10 sampai 12. Sudah dapat? Saya akan bacakan. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Puji Tuhan, saudara, kita sudah membaca ayat-ayat ini, dan saat ini saudara kita sudah membaca dan kita melihat bahwa waktu itu Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel. Ya, Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel. Kemudian Tuhan katakan bahwa orang-orang Israel, ya, orang-orang Israel 20 tahun ke atas, Tuhan katakan tidak akan pernah melihat tanah perjanjian. Mereka yang keluar dari Mesir berumur 20 tahun ke atas, Tuhan katakan akan aku binasakan di perjalanan. Ya. Tetapi yang menjadi menarik, saudara, yang menjadi yang luar biasa, di ayat yang ke-12 dikatakan, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Pertanyaannya, di antara seluruh bangsa Israel, saudara ya, Tuhan katakan yang 20 tahun ke atas akan Tuhan binasakan, kecuali Yosua dan Kaleb, ya. Dan pada waktu itu Yosua dan Kaleb itu kurang lebih berumur 40 tahun, berarti mereka masuk dalam kategori 20 tahun ke atas. Harusnya mereka dibinasakan juga, karena Tuhan katakan semua. Tapi Tuhan kasih perkecualian, saudara. Kecuali di ayat 12 dikatakan dengan tegas, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua. Tentu saja Tuhan memutuskan hal ini gak sembarangan. Ada alasan mengapa Tuhan memberikan yang spesial kepada mereka berdua. Ya, dan saya katakan karena mereka mempunyai integritas iman yang luar biasa. Wah, alasannya dari mana mereka punya integritas iman yang luar biasa? Ya, pasti ada alasannya. Kalau kita mundur kembali, ya, kita mundur kembali ke ke pasal 13 dan 14 dari Bilangan ini, ya, dari kitab Bilangan ini, pasal 13 dan 14, itu kita akan melihat alasannya mengapa Tuhan memberikan penghargaan, memberikan hal yang spesial kepada dua orang ini. Langsung saja kita buka di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13.
Saudara ya, saya tidak akan bacakan seluruhnya karena panjang sekali, tetapi saya akan ceritakan bahwa pada di Bilangan 13 ini Musa waktu itu saudara mengutus 12 utusannya untuk mengintai tanah perjanjian. Dari 12 suku diambil satu orang. Karena suku Israel ada 12, maka ada 12 orang pengintai. Ya, mereka disuruh mengintai selama 40 hari. Bagaimana keadaan di sana? Dan itu termasuk dari suku Yehuda yaitu Kaleb, dan suku Efraim yaitu Yosua. Tapi kalau saudara nanti baca, kok nggak ada nama Yosua? Itu di Alkitab nanti adanya Hosea. Hosea itu Yosua, ya. Hosea itu nama lain dari Yosua. Nah, saudara, mereka itu disuruh Musa untuk pergi ke tanah Kanaan, pergi ke tanah perjanjian. Coba lihat di sana bagaimana keadaannya, ya. Di sana bagaimana orang-orangnya, di sana bagaimana pertahanannya, bagaimana kehidupannya. Ayo pergi. Nah, maka pergilah ke-12 pengintai itu ke tanah perjanjian. Mereka mulai melihat bersama-sama, 12 orang loh, sama-sama. Berarti mata mereka sama melihatnya ya. Mereka melihat, wah, tanahnya benar-benar, makanya dikatakan tanah perjanjian itu penuh madu dan ya susu dan madu dikatakan. Kenapa? Bukan penuh madu, ada susunya ya, tetapi sangat-sangat subur luar biasa. Ya. Tanah mereka sangat subur. Untuk membuktikannya, saudara, mereka mengambil satu tandan anggur. Anggur yang biasa di sini kalau satu apa itu namanya ya? Ya, anggur kan begitu ya, saudara, bisa dipegang begini sama kita. Tapi waktu itu, nih, satu batang anggur seperti ini banyak sekali, besar sekali. Nah, saudara nanti bisa lihat gambarnya ya. Itu dibawa oleh 2 orang, pakai kayu dibawa 2 orang, saking besarnya. Itu yang membuktikan bahwa tanah perjanjian itu sangat luar biasa. Yang dikatakan penuh susu dan madu, artinya sangat subur. Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel bukan yang macam-macam, bukan yang ece-ece, tetapi yang luar biasa, saudara. Dan setelah itu mereka melihat, wah, setelah mereka mengambil anggur, mereka melihat tanah yang subur, mereka melihat orang-orangnya, mulailah mereka melihat, ada orang-orang enak di sana. Apa orang-orang enak? Orang-orang raksasa. Mereka lihat lagi, waduh, kubu-kubu pertahanan mereka sangat kuat, benteng-benteng pertahanannya sangat kuat. Orang-orang tentara-tentaranya terlatih semua. Orang-orang yang hebat ada di sana. Nah, saudara, setelah mereka 40 hari, kembalilah mereka kepada Musa. Nah, Musa katakan, apa yang kalian lihat di sana? Nah, mulailah di sini. Mulailah di sini kita melihat perbedaannya. Mengapa saya katakan bahwa Kaleb dan Yosua mempunyai integritas iman? Ya, karena mereka berbeda. Dari 12 pengintai, 10 orang dan 2 orang ini berbeda. Ya. Kenapa Yosua dan Kaleb dikatakan punya integritas iman yang luar biasa? Ini alasannya. Yang pertama, saudara, bahwa Yosua dan Kaleb melihat dari sudut pandang Allah. Ya, ketika Musa melihat, bertanya, apa yang kalian lihat? Yang 10 katakan, oh Musa subur, itunya tanahnya hebat sekali, ini saya bawa ini loh, bawa buktinya nih, anggurnya luar biasa, subur sekali, dan lain sebagainya. Tapi, ada tapinya. Tapi
Tetapi Musa, kita nggak akan bisa masuk ke sana. Karena di sana ada hidup orang-orang raksasa besar-besar. Tentaranya terlatih, kubu-kubu pertahanannya kuat sekali. Bangsa Israel mah nggak ada sekukunya. Nggak mungkin Musa. Malah di pasal 14 dikatakan, ini Musa bawa kami ke sini teh untuk binasa. Mendingan kita kembali ke Mesir. Gak mungkin kita masuk ke tanah perjanjian. Gak mungkin kita ngalahin orang-orang raksasa, tentara-tentara yang hebat. Walaupun tanahnya subur, kami bangga melihat tanahnya yang luar biasa, terkagum-kagum, kaget. Tapi gak mungkin kita masuk ke sana. Tapi kita lihat di ayat yang ke 30, saudara, ya, bilangan 13 ayat 30. Ayat 30 dikatakan, sebentar, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita maju ke pasal 14, saudara, ayat 6 sampai 9. Ayat 6 sampai 9 dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perkataan yang berbeda, mata yang sama, saudara. 12 pengintai ini sama-sama, tubuhnya ada di sana, matanya di sana, ya. Tapi jiwanya yang berbeda, pandangannya yang berbeda. Yang 10 orang katakan tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita masuk ke sana. Tapi Yosua dan Kaleb katakan kita akan bisa masuk ke sana. Inilah ya, hal yang pertama yang membuktikan bahwa integritas iman mereka itu luar biasa. Mereka memandang dari sudut pandang Allah. Mereka berpikir kalau Allah yang sudah mengeluarkan mereka dari Mesir dengan berbagai macam mujizat, Dia nggak akan kerja setengah-setengah, saudara. Dia akan terus membimbing. Walaupun mungkin di hadapan kita itu suatu hal yang nggak mungkin, ya, satu hal yang nggak mungkin. Tetapi buat mereka Tuhan itu maha mungkin, ya. Tuhan itu bisa mengalahkan. Oleh sebab itu Yosua katakan kita akan bisa ke sana asal kita taat kepada Tuhan. Inilah perbedaannya, saudara. Hal yang pertama, bahwa yang 10 itu memandang dari sisi pandang manusia, tetapi Yosua dan Kaleb melihat dari sisi pandang Allah. Itu hal pertama, saudara. Nah, itu saudara ya. Kemudian hal yang kedua yang menjadi alasan mengapa mereka, saya katakan, punya integritas iman yang kuat. Di ayat yang kedua adalah bahwa Yosua dan Kaleb itu tidak mudah untuk mengomel, saudara. Ya, dia nggak pernah ngomel, nggak mudah ngomel walaupun ada masalah, ya, ada persoalan. Tetapi bangsa Israel atau 10 pengintai yang lain itu, wah, belum mereka menghadapi, hanya mereka baru melihat, wah ini tanah perjanjian ini, waduh luar biasa. Tetapi bangsa-bangsanya sangat kuat, sangat kekar, tuh ya. Mereka udah mulai kecut, bukan hanya mulai kecut, mereka memandang, ini nggak, pandangan dengan pandangan manusia tadi saya katakan ini nggak mungkin. Tetapi saudara, bukan hal itu aja, tetapi mereka mulai ngomel. Ya, kalau kita baca di Bilangan 14 dikatakan ayat 1, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka,
sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu kita pulang ke Mesir." Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel, saudara. Ya. Belum mereka menghadapi, baru mereka melihat ada persoalan. Tapi mereka udah mulai ngomel, udah mulai marah-marah, udah mulai bersungut-sungut, saudara. Bahkan kalau kita lihat nanti di ayat berikutnya, saudara ya, setelah Yosua berkata, di ayat yang ke-10, setelah Yosua berkata, "Tidak, kita bisa." Yosua meneguhkan, Yosua dan Kaleb tidak ngomel-ngomel. Mereka tetap meyakini bisa kita masuk ke sana. Mereka nggak ikut ngomel, nggak ikut marah-marah, tidak ikut bersungut-sungut. Saking bangsa Israel tegar tengkuk, saudara ya. Itu Yosua dan Kaleb di ayat 10, lalu segenap umat itu akan mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Inilah, saudara, hal yang kedua. Mengapa Yosua dan Kaleb punya integritas iman? Yang pertama tadi karena mereka selalu memandang dengan pandangan ilahi. Mereka tahu rancangan Allah itu luar biasa. Nggak akan sembarangan. Walaupun menghadapi hal-hal yang luar biasa, di luar akal manusia, di luar kemampuan manusia. Tapi dia mulai belajar memandang Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dan yang kedua, mereka belajar. Yosua dan Kaleb belajar. Oke, saya akan belajar bersabar. Saya akan menerima setiap proses dari Tuhan. Tetapi bangsa Israel ngomel-ngomel. Termasuk yang manakah kita? Puji Tuhan. Ya, padahal kalau kita melihat, saudara, sudah banyak sekali sejak mereka keluar dari tanah Mesir sampai ke padang gurun, sampai dipimpin sama Musa, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang mujizat, ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Air pahit jadi manis, laut bisa terbelah, tiang awan, tiang api. Bukankah itu menyatakan bahwa Tuhan kita maha kuasa, bisa melakukan segala perkara? Tetapi bangsa Israel tetap ketika menghadapi itu, mereka mulai lagi bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Ya, tetapi Yosua dan Kaleb berbeda jiwanya. Mereka menerima setiap proses Tuhan dengan ucapan syukur. Ya, dengan keyakinan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Puji Tuhan. Yang ketiga, ada 3 hal, ini yang terakhir, saudara. Hal yang ketiga, mengapa mereka punya integritas iman yang kuat? Karena mereka tetap berpengharapan. Seperti yang tadi kita sudah baca, Kaleb katakan, "Tidak, kita pasti akan masuk ke sana. Kita bisa masuk ke sana." Dan Yosua katakan, "Kita bisa masuk ke sana asal kita belajar taat kepada Tuhan. Asal kita bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita bisa menghadapi tentara-tentara itu. Kita bisa menghadapi orang-orang raksasa itu. Kita menghadapi kubu-kubu pertahanan yang kuat itu. Kita bisa." Bangsa Israel tidak punya pengharapan. Yang 10 orang itu nggak punya pengharapan. Ya, padahal tanahnya subur loh. Tapi nggak mungkin kita masuk ke sana. Gak bisa kita masuk ke sana, susah. Tapi Yosua dan Kaleb tetap dia berpengharapan. Tuhanku Tuhan yang luar biasa, yang mengeluarkan dari tanah Mesir, pasti akan menepati janjinya. Ya, puji Tuhan, pasti akan menepati janjinya. Itulah yang menjadi pengharapannya. Ya,
yang luar biasa. Itulah 3 hal saudara mengapa Yosua dan Kaleb dikatakan oleh Tuhan mereka berbeda jiwa mereka. Karena mereka punya integritas iman yang kuat. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita mempunyai, Tuhan izinkan menghadapi raksasa-raksasa kehidupan. Tuhan izinkan menghadapi benteng-benteng yang menghalangi kita. Tuhan izinkan menghadapi orang-orang yang mungkin kuat yang menantang kita. Dalam segala perkara, mungkin Tuhan izinkan kita sedang proses hidup kita. Bagaimana cara pandang kita kepada hal-hal itu? Mari kita belajar seperti Yosua dan Kaleb. Ketika Tuhan memproses, menghadapkan hal-hal itu dalam hidup kita, tetaplah pandang kepada kekuasaan Tuhan. Pandang dari sudut mata pandangan Tuhan, bahwa Tuhan mampu. Tuhan itu gak sembarangan saudara memberikan masalah persoalan, mengizinkan masalah persoalan. Pasti gak pernah ditinggalin, pasti ada pembelaan. Oleh sebab itu lihatlah dari sudut pandang Allah, hal itu akan membawa kepada kebaikan. Kedua, mari ketika kita menghadapi semuanya itu, kita tidak belajar sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit bersungut-sungut. Kenapa harus saya? Kenapa harus tertimpa kepada saya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Saya sudah melayani, saya sudah mengiring kepada Tuhan. Kenapa Tuhan lakukan itu pada saya? Saya tinggalin aja, ngomel, bersungut-sungut dan lain sebagainya. Seperti bangsa Israel. Tapi belajarlah seperti Yosua, seperti Kaleb. Terimalah proses Tuhan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yosua katakan hanya di ayat 9, Bilangan 14 ayat 9 katakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka yang akan kita habisi. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut. Ya, janganlah takut kepada mereka. Yosua tegaskan, jangan takut. Tuhan akan menyertai kita. Ya, milikilah saudara integritas iman seperti Yosua dan Kaleb ini. Selama kita hidup, masalah itu tidak pernah berhenti. Masalah besar, masalah kecil. Tapi ketika kita punya integritas iman seperti mereka, yakinlah Tuhan akan menghargai kita. Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Buktinya Yosua dan Kaleb diberikan penghargaan yang luar biasa. Mereka yang tidak beriman, mereka yang tidak punya pengharapan, mereka yang selalu bersungut-sungut, Tuhan katakan, aku akan binasakan mereka. Aku tidak akan mengizinkan mereka melihat tanah perjanjian. Tetapi Yosua dan Kaleb mendapat penghargaan yang luar biasa. Nah, kita pun mau, saudara, mendapat penghargaan kemenangan dari Tuhan. Mari, milikilah jiwa yang berbeda. Milikilah integritas iman yang luar biasa. Seperti Yosua dan Kaleb. Tuhan Yesus memberkati, kiranya firman Tuhan menjadi berkat, kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari saudara, sebelum kita akan masuk di dalam doa, kita akan nyanyikan satu buah lagu yang memberkati saya dan pasti memberkati saudara juga. Kita katakan, aku punya Tuhan yang besar.
integritas iman seperti Yosua dan Kaleb Tuhan. Mari Roh Kudus yang akan mengurapi kami semua dan memampukan kami semua. Banyak hal yang mungkin harus kami hadapi. Banyak hal Tuhan Yesus, masalah persoalan seperti raksasa-raksasa, seperti benteng-benteng di dalam hidup kami Tuhan. Tetapi mari Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memberikan pertolongan kepada kami. Supaya kami mempunyai integritas iman yang luar biasa Tuhan. Menghadapi semua hal Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami Tuhan Yesus boleh memandang bahwa setiap Tuhan Yesus yang Kau kerjakan adalah baik untuk hidup kami. Kami boleh memandang Tuhan Yesus bahwa apa yang Kau buat itu Tuhan Yesus akan membuat iman kami lebih kuat. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu. Walaupun mereka ada di rumah, tapi kuasa-Mu tidak terbatas menjangkau mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas mereka semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita semuanya sudah diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan, lewat ibadah hari ini. Percayalah bahwa senantiasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun saat-saat ini kita diperhadapkan dengan raksasa-raksasa situasi, kondisi yang ada sekarang. Bukan untuk kita tantang, bukan untuk kita cobai, tetapi untuk semakin membangkitkan iman percaya kita, pengharapan kita sama Tuhan. Dengan cara mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita akan awali hidup kita dengan ucapan syukur. Terima kasih kita. Terima kasih. Kepadamu Tuhan, Engkau yang sudah memimpin ibadah kami, baik yang rekaman maupun yang online saat ini. Kami percaya bahwa berkat Tuhan sudah menaungi kami semuanya, perlindungan, pertolongan Tuhan.
Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, kesehatan mereka, masa depan mereka, cita-cita mereka, oh Tuhan Yesus, bahkan pekerjaan usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan setiap pelayan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan. Dengan cara apapun, mari Engkau pakai lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah segala kondisi pandemi ini, Tuhan terus melindungi kami, menjagai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tidak ada satu perkara pun yang membahayakan kami, dan kami yang tetap percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, bangsa negara Indonesia terus tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kondisi COVID, pasien dan para dokter semuanya Tuhan tolong, Tuhan pulihkan mereka dalam nama Yesus. Berkat Tuhan menaungi mereka juga. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, pimpinan, penyertaan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati semuanya.